Hari ini kita ada lanjutan seri terakhirnya dari rangkaian Planet Apes nih. Yang ini judulnya War of the Planet of the Apes. Nah, yang belum nonton seri sebelumnya, linknya ada di atas sama di deskripsi ya. Di film ini nyeritain gimana kelanjutan dari perang antar monyet dan manusia. Tapi di seri terakhir ini kita bakal banyak kehilangan nih. Ya udah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. 15 tahun yang lalu, sebuah eksperimen yang menciptakan spesies kera cerdas memiliki efek samping mengerikan, yaitu terciptanya virus yang dikenal dengan nama flu simian. Virus ini membunuh sebagian besar populasi manusia. Kera-kera yang cerdas membentuk koloni yang dipimpin oleh kera yang bernama Caesar. Seekor kera pemberontak yang bernama Koba membuat adu domba sehingga terjadi peperangan antara para kera dan manusia. Pihak manusia meminta bantuan kepada markas militer utara, tempat semua pasukan Amerika yang tersisa berkumpul. Kolonel McCulloch dan pasukan khusus Alpha Omega dikirim untuk membasmi para kera ini. Selama 2 tahun, pasukan Alpha Omega berusaha mencari markas Caesar, pemimpin para kera. Akhirnya, mereka menemukan parit di dalam hutan yang diyakini sebagai markas Caesar. Pasukan itu tidak sendiri. Mereka dibantu oleh kera-kera pengkhianat mantan anak buah Koba yang masih selamat. Para tentara memanggil kera-kera itu dengan sebutan keledai. Di balik semak-semak, sang kapten melihat situasi sekitar. Berkat informasi dari kera keledai yang melihat dari atas pohon, mereka tahu kalau ada banyak kera bersembunyi di balik parit. Sesuai arahan kolonel, kapten memanggil penembak jitu yang bernama Preacher untuk melumpuhkan kera yang memegang senjata. Seketika, terjadi pertempuran antara kawanan kera melawan beberapa militer Amerika. Pasukan Amerika itu berhasil menghancurkan parit dan membunuh beberapa kera. Namun mereka tidak sadar kalau dari dalam hutan, datang kawanan kera dengan jumlah yang lebih banyak. Serangan pasukan kera itu berhasil memukul mundur pasukan Amerika. Dalam sekejap, hampir semua pasukan Alpha Omega itu tewas. Preacher yang berhasil selamat menemukan kaptennya juga telah tewas. Dia berusaha menghubungi markas pusat, namun tiba-tiba seekor kera menangkap Preacher. Sisa 4 orang sama si Donkey nih yang selamat. Akhirnya, itu dibawa ke Caesar. Caesar datang, bareng Morris sama Yeti. Cailah Yeti. Enggak, dia ini gorila albino, namanya Winter. Salah satu dari tentara itu bilang kalau mereka diperintah sama Kolonel McCulloch. Caesar ngasih tahu mereka semua kalau yang mulai perang ini tuh si Koba, dan Koba udah dia bunuh. Ternyata Caesar ngenalin si Donkey. Donkey ini salah satu pengikutnya Koba dulu. Humans destroy you. Their colonel has all power. He say, first Caesar die and all of you die. Saking keselnya, Winter disuruh bawa keluar si Donkey dari situ. Caesar ngirim balik 4 orang itu ke markas tentaranya. Ya, dengan harapan si kolonelnya ngerti kalau sebenarnya Caesar sama monyet-monyet tuh nggak jahat. Tiba-tiba ini si Winter datang, bilang kalau Donkey nyerang dia, terus berhasil kabur. Ya udah, mau gimana lagi kan? Pas mereka lagi istirahat di dekat air terjun, Blue Eyes sama Rocket datang. Mereka abis nyari tempat yang bisa mereka jadiin tempat tinggal baru buat mereka semua. Katanya sih ada tempat aman, tapi jauh banget. Abis itu mereka masuk ke rumah sementara mereka. Di balik air terjun itu ternyata. Blue Eyes lepas kangen sama ibunya, sama adiknya si Cornelius juga. Iya, nggak lupa dong sama pacar juga. Blue Eyes udah punya pacar sekarang, namanya Lake. Wah, cocok sih ya. Nama aslinya Blue Eyes kan River. Nama pacarnya Lake. Mantep deh tuh, sungai sama danau. Di sini, Blue Eyes dan Rocket memberitahu yang lain kalau mereka berdua berhasil menemukan lembah yang subur di balik gurun pasir. Jaraknya sangat jauh. Blue Eyes yakin manusia tidak akan bisa menemukan mereka di sana. Winter yang ketakutan menyarankan untuk pergi malam ini juga. Namun beberapa kera menentangnya, termasuk Blue Eyes. Hingga terjadi perdebatan. Caesar pun menyuruh mereka untuk tenang. Winter berkata kalau Blue Eyes tidak tahu keadaan semakin berbahaya semenjak dia pergi. Blue Eyes menjawab kalau dia paham jika Winter ketakutan.
namun mereka harus punya rencana yang matang. Caesar pun setuju, mereka harus memikirkan cara yang aman untuk pergi dari sini karena jumlah kera yang lumayan banyak. Caesar yakin jika mereka terus bersama-sama, mereka akan menjadi kuat. Malam harinya, Caesar yang tidak bisa tidur melihat cahaya hijau aneh. Caesar juga menemukan tali yang tergantung di depan air terjun. Mengetahui ada yang tidak beres, Caesar meminta Blue Eyes tetap di tempat untuk melindungi ibunya dan adik kecilnya Cornelius. Caesar kemudian pergi mencari tahu. Ternyata ada beberapa pasukan Alpha Omega yang menyelinap masuk. Caesar meminta Lucha untuk memanggil Rocket dan kera-kera lainnya untuk bersiaga. Sementara itu, Blue Eyes berhasil membunuh satu tentara yang mendekat. Blue Eyes tidak tahu kalau dari arah belakang ada tentara lain yang mengincarnya. Di dalam lorong, Rocket juga berhasil membunuh satu tentara. Caesar kemudian mendengar suara dari alat komunikasi yang berkata kalau sang kolonel telah berhasil membunuh pemimpin para kera. Caesar yang panik segera berlari ke rumahnya. Dia melihat Kolonel McCulloch yang bersiap untuk naik. Caesar juga melihat Blue Eyes dan istrinya sudah tewas. Caesar yang murka berusaha mengejar, namun kolonel menembaki mereka dan berhasil naik. Caesar mengikuti menaiki tali, namun kolonel memotong tali membuat Caesar terjatuh ke dalam sungai. Caesar masih bisa selamat, namun kolonel berhasil kabur. Kata Luka, dia juga nggak bisa nemuin Winter. Luka ngerasa kayaknya si Winter ini ngehianatin mereka deh, saking ketakutannya. Caesar nyuruh mereka nyari Cornelius. Taunya dari tadi dia ngumpet di situ. Cornelius, you're safe now. Seneng banget Caesar, si Cornelius selamat. Besoknya, Caesar nitipin Cornelius sama Lake. Mereka semua mau mulai perjalanan ke tempat yang dimaksud Rocket sama Blue Eyes itu. Tapi Caesar nggak ikut. Dia mau nyari markas tentara itu. Solid banget nih. Morris, Rocket, sama Luka mau ikut nemenin Caesar katanya. No. Make it back. Akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang kelihatannya ada beberapa rumah tuh ya di sana. Kata para monyet penjaga, di situ suka ada yang nyalain api. Bener, ada satu bapak-bapak lagi bawa kayu bakar nih. Tuh orang ketakutan, udah mau nembak mereka. Tapi Caesar tiba-tiba nembak orang itu dari samping. Di dalam rumah itu, ada anak perempuan yang kayaknya keinfeksi virus simian deh. Soalnya hidungnya mimisan gitu. Kasian juga ya bapaknya ditembak. Diambilin bonekanya tuh sama si Morris. Udah mau pergi, si Morris gak tega ninggalinnya. Mana gak bisa ngomong katanya. Dia ngiyakinin Caesar biar boleh bawa si anak itu. Ternyata akhirnya dibolehin sama Caesar. Malam itu mereka berhasil nemuin markas tentaranya. Ada Winter di situ. Dari Winter mereka dapat info kalau kolonel pergi tadi pagi bawa banyak prajurit. Katanya banyak prajurit dari utara yang bakal datang ke perbatasan. Jadi kolonel kesana duluan. Sisanya baru bakal berangkat besok. Winter akhirnya jujur kalau dia ngehianatin mereka dari awal. Pas dia disuruh bawa pergi si Donkey itu. Winter juga yang ngasih tahu tempat persembunyian mereka. Pas tahu Caesar kehilangan istri sama si Blue Eyes, dia minta maaf tuh. Tapi pas ngeliat di luar ada orang, Winter mau nyoba teriak, dibekeplah sama Caesar. Mungkin saking emosinya, Caesar gak nyadar. Dia ngebekep mulut plus nyekek si Winter sampai tewas. Ape. Not kill. Ape. Pagi harinya, Morris memberitahu Caesar kalau para tentara sudah bergerak. Caesar dan teman-temannya pun segera menyusul mereka. Pasukan Alpha Omega itu lalu terlihat berhenti di suatu tempat. Dari belakang, Caesar dan teman-temannya mendengar suara tembakan beberapa kali. Setelah pasukan itu pergi, Caesar dan teman-temannya mendekati lokasi penembakan. Di sini, Caesar melihat beberapa tentara Amerika yang tewas ditembak. Tiba-tiba salah satu tentara masih bisa bergerak, dia masih hidup. Namun orang itu tidak bisa bicara, sama seperti Nova. Dari hidung tentara-tentara itu keluar darah. Caesar, Morris, Rocket, dan Luka kemudian menaiki tiang
untuk melihat ke arah mana para tentara itu pergi. Mereka kehilangan jejak para tentara itu. Namun di bawah, ada seseorang memakai mantel berniat mencuri senjata dan kuda milik Caesar. Dari atas Luka melihatnya. Orang itu kemudian kabur menaiki kuda. Caesar dan yang lain pun langsung turun mengejar orang itu. Caesar dan teman-temannya mengikuti orang itu masuk ke dalam rumah. Orang itu bersembunyi di dalam lubang. Tiba-tiba orang itu melemparkan senjata yang barusan dia curi. Ternyata itu bukanlah manusia, melainkan seekor kera. Kera itu bisa berbicara. Kera itu berkata kalau namanya adalah Bad Ape. Rocket dan Luka berusaha berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, namun Bad Ape tidak mengerti. Di saat Caesar mengajaknya berbicara, baru Bad Ape bisa menanggapinya. Bad Ape lalu memberikan mantelnya kepada Nova karena dia melihat Nova yang kedinginan. Si monyet ini katanya sama orang-orang di kebun binatang dulu sering dipanggil Bad Apes, yang artinya kera nakal. Jadi sampai sekarang tuh dia berpikir kalau namanya itu Bad Apes. Duh, dark banget sih ini ya. Kesian. Dia juga bisa ngomong karena sering ngedengerin manusia ngomong. Dia pelajarin gitu. Ini si Bad Apes tahu loh lokasi camp yang di perbatasan itu. Tapi dia nggak mau nganter. Takut katanya. Tapi setelah dia tahu alasan Caesar harus banget ke sana, dia ikut sedih. Akhirnya dia mau nganterin mereka. Sebelum jalan, Luka sempet ngasih bunga ke anak kecil itu. Kelihatannya garang, cuek. Ternyata baik bener ya. Sampai nih, Caesar sama Luka nyoba ngedekat. Tiba-tiba, ada dua prajurit yang nyerang mereka. Sedihnya, Luka ketembak pas mau ngelindungin Caesar. Nyawa Luka nggak tertolong. Caesar makin marah. Caesar bilang, mereka harus membayarnya. Dengar omongan Caesar begitu, Morris jadi ngerasa sekarang Caesar jadi kayak Koba. Akhirnya Caesar mutusin buat ngelanjutin misi balas dendamnya sendirian. Cuma modal shotgun doang dong itu dia. Di bawah situ, dia nemuin banyak anggotanya dulu pada ketangkep. Terus diikat gitu. Dia nanya ke salah satu yang masih hidup. Katanya tentara berhasil nemuin mereka. Kirain mau langsung dibunuh. Taunya si kolonel merintahin buat bawa mereka semua ke camp ini. Buat disuruh kerja paksa. Tiba-tiba Donkey datang mukul Caesar dari belakang. Dibawa deh tuh Caesar ke si kolonel. Ini dia nih, mukanya si kolonel McCulloch yang kejam itu. I killed that night. Datang menyerang Caesar hingga pingsan. Setelah siuman, Caesar melihat kolonel ada di hadapannya. Caesar ingin menyerang, namun tubuhnya dirantai. Caesar mengatakan kalau tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk membunuh kolonel. Kolonel pun baru menyadari kalau yang dia bunuh sebelumnya adalah istri dan anak Caesar. Caesar yang marah berkata kalau dia akan membunuh kolonel sebelum pasukan dari utara datang membawa bala bantuan. Mendengar hal ini, kolonel pun tertawa. Kolonel lalu membawa Caesar keluar. Di luar, Caesar melihat satu kandang yang dipenuhi oleh para kera dewasa, sementara satu kandang yang lainnya untuk kera-kera kecil. Caesar melihat Cornelius ada di antara kera-kera kecil itu. Caesar kemudian dimasukkan ke dalam kandang kera dewasa. Para kera yang ada di sana terlihat ketakutan. Lake kemudian menemui Caesar. Lake memberitahu kalau semua kera ini sangat menderita. Caesar pun menyesal tidak bisa melindungi kawanannya ini. Pagi harinya, para tentara membuka kandang kera dewasa. Para kera itu dipaksa bekerja untuk membangun tembok. Caesar pun bekerja seperti kera yang lainnya. Lake memberitahu kalau para kera ini belum diberi makan dan minum sejak mereka tiba di camp ini. Tiba-tiba ada seekor kera melakukan kesalahan. Keledai merah langsung mencambuk kera itu. Si kolonel minta Caesar buat nyuruh monyet-monyet kerja lagi. Tapi Caesar bilang kasih mereka makan sama minum dulu. Tetep aja si kolonel mah gak ada perasaannya ya. Dia malah ngitung mundur mau nembak Caesar. Akhirnya Lake yang ngajak monyet-monyet kerja lagi buat nyelamatin Caesar. 3, 2. Morris, Rocket, Bad Apes sama si anak kecil itu ternyata masih ada di atas, mantau Caesar pakai teropong. Tiba-tiba si Bad Apes teriak, "Oh no!" Kirain kenapa ya? Why so small?
Ternyata itu dia pakai teropongnya kebalik, jadi kelihatan kecil. Aduh, lawak. Malam itu Caesar dibawa ketemu lagi sama si kolonel. Sekarang Caesar sadar kalau prajurit yang bakal datang itu bukan mau gabung sama pasukannya si kolonel, tapi mereka justru datang mau nyerang. Who are coming here? They're not coming to join you, are they? I saw men on the wall preparing for battle. You were smart, but that's impressive. Alasannya si kolonel berbuat sejauh ini juga sama kayak Caesar. Dia kehilangan anaknya yang kena virus simian. Only child. He looked at me, trust in his eyes. I felt his love. I pulled the trigger. It purified me. Dia juga bilang kalau virus itu bermutasi. Manusia bakal kehilangan kemampuan bicara, kemampuan berpikirnya juga. Semenjak itu dia ngebantai-bantain orang yang keinfeksi buat nyelamatin peradaban manusia. Nah, prajurit yang mau nyerang ini tuh yang gak setuju sama caranya si kolonel. Di scene lain, si Bad Apes gak sengaja jatuh ke jalan rahasia gitu. Kayak terowongan, bekas dulu orang-orang yang sakit pada kabur. Hari besoknya, mereka semua dikasih makan sama minum nih, kecuali si Caesar. Di saat Morris dan Rocket memeriksa terowongan, Nova yang merasa kasihan melihat keadaan Caesar tiba-tiba berjalan masuk ke dalam camp. Bad Ape berusaha menyuruhnya untuk kembali, namun Nova tidak memperdulikannya. Di dalam camp, kolonel menyuruh keledai merah memasukkan Caesar ke dalam kandang sendirian. Jika besok Caesar masih hidup, dia harus bekerja seperti yang lainnya. Di luar, Bad Ape memberitahu Morris dan Rocket kalau Nova masuk ke dalam camp sendirian. Di dalam camp, Nova berjalan menghampiri kandang Caesar. Nova melemparkan bonekanya untuk membangunkan Caesar. Nova lalu mengambil air untuk diminum Caesar. Para kera dewasa lalu memanggil Nova. Mereka memberikan makanan untuk dimakan Caesar. Semua kera ingin Caesar bisa bangkit lagi. Saat mendengar ada yang datang, Caesar menyuruh Nova bersembunyi. Melihat Nova dalam bahaya, Rocket masuk ke dalam camp mengalihkan perhatian. Keledai merah kemudian maju. Rocket dan keledai merah pun langsung bertarung. Saat perhatian semua orang teralihkan, Caesar menyuruh Nova untuk bergegas kabur. Kolonel melepaskan tembakan untuk menghentikan perkelahian itu. Kolonel menyuruh anak buahnya untuk memeriksa keadaan sekitar. Rocket pun dimasukkan ke dalam kandang. Dengan bahasa isyarat, Rocket memberitahu Caesar kalau dia menemukan terowongan bawah tanah untuk masuk ke dalam camp ini. Terus dia bawa bonekanya. Mereka lanjut kerja lagi hari ini. Rocket ngasih tahu ke Caesar, 37 langkah ke kandang monyet dewasa, 55 langkah ke kandang anak-anak. Caesar nerusin ngasih tahu ke Morris, biar Morris bisa langsung cari jalannya di jalan rahasia itu. Bad Apes berhasil nih buka jalan ke kandang monyet dewasa. Terus Morris nyuruh dia yang naik ke sana. Dia awalnya nggak mau. Diteriakin dong itu sama Morris. What now? What? Oh no! Oh no! No! Okay. Langsung mau tuh dia. Kocak mukanya, sumpah. Sayangnya nih, mereka nggak bisa lanjut gali ke kandang anak-anak. Soalnya itu terowongannya udah mulai banjir, jadi ditutup jalannya sama Morris. Mereka mancing salah satu prajurit, dilemparin pakai kotoran dong itu. Wow, sedap. Pas banget si prajurit itu diri di dekat lubang, dari bawah Morris narik dia, terus kelemparin kunci kandangnya. Abis itu Caesar sama Rocket nyelamatin anak-anak dulu. Nah, anak-anak sama monyet lainnya udah pada berhasil keluar. Tapi si Caesar nggak mau ikut. Dia masih mau balas dendam sama si kolonel. Di situ akhirnya dia sadar kalau ternyata dia sama Koba itu sama-sama nggak bisa lepas dari kebencian. Lagi pada usaha kabur, ini prajurit dari utara udah pada datang nyerang camp itu. Diam-diam, Caesar naik ke dalam kamar kolonel. Di sana, Caesar melihat kamar kolonel yang berantakan. Caesar melihat bercak darah di mana-mana. Caesar lalu melihat kolonel yang terbaring di kasurnya. Saat Caesar akan membunuh kolonel,
Caesar sadar kalau kolonel telah tertular virus dari boneka milik Nova yang sebelumnya dia ambil. Dari kedua hidungnya keluar darah. Kolonel juga sudah tidak bisa berbicara. Kolonel meminta Caesar untuk membunuhnya, namun Caesar menolak. Akhirnya kolonel mengambil pistol milik Caesar dan membunuh dirinya sendiri. Keadaan di luar semakin mencekam. Peperangan terjadi sangat sengit. Seorang prajurit yang melihat rombongan kera menembaki kawanan kera itu. Di belakang, Caesar berencana meledakkan tangki bahan bakar yang berada di dekat tembok. Caesar pun mengambil granat yang ada di meja kolonel. Keledai merah yang bertugas mengisi ulang amunisi merasa sedih melihat kawanan kera yang ditembaki. Keledai merah lalu melihat Caesar yang berniat meledakkan tangki bahan bakar, namun gagal karena dipanah oleh Preacher. Di saat Preacher akan membunuh Caesar, tiba-tiba Preacher dibom oleh keledai merah. Prajurit yang marah kemudian membunuh keledai merah. Caesar jadi berhasil kabur tuh. Ini prajurit dari utara ada yang lihat dia. Udah pada pengen nembak tuh ya. Lagi-lagi Caesar dapat bantuan. Kali ini alam yang bantu dia. Karena banyak ledakan, salju di gunung itu longsor. Caesar nyelamatin diri, sampai akhirnya dia naik ke pohon. Pas longsornya selesai, dia ngeliat semua prajurit rata ketimbun longsoran salju itu. Sadar-sadar pas dia denger ada suara-suara. Ternyata semua monyet pada berlindung di pohon. Jadi pada selamat semua, termasuk si anak kecil itu juga yang nemplok sama Morris. Di akhir scene, mereka ngelanjutin perjalanan mereka ke tempat aman. Caesar ngerasa lega sekaligus makin ngerasa lemas. Morris juga baru tahu kalau ternyata Caesar ketusuk panah. Caesar bilang, gak perlu khawatir. Mereka semua tuh kuat, mau ada Caesar ataupun enggak. Di situ Morris tiba-tiba bisa ngomong nih. Son will know who was father and what Caesar did for us. Maurice yang sedih melihat keadaan Caesar berkata kalau dia akan memastikan para kera akan mengenang semua jasa-jasa yang dilakukan oleh Caesar. Caesar pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, itu tadi alur cerita dari film War of the Planet of the Apes. Sedih banget ya. Akhirnya kita kehilangan Caesar. Perjuangannya wow banget selama ini. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, jika ada orang yang melempar tai, jangan digubris, bisa jadi itu adalah jebakan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar, jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial kami, dan sampai jumpa di konten kami berikutnya, bye!